Umat Hindu di Bali memiliki sebuah tradisi yang disebut dengan Bayuh Oton. Menurut ide Pandita Empu Putra Yoga Paramadaksa dari Griya Agung Batur Sari Mengui, Bayuh berarti bayah atau bayar. Setiap orang membawa karma wesananya masing-masing sesuai dengan hari kelahirannya. Orang tua wajib membayarkan utang anaknya dengan upacara pebayuhan. Selain dilakukan pengelukatan terhadap orang yang dibayuh, upacara ini juga dilengkapi dengan banten penebusan dan sarwa sesayut sesuai dengan wewaran masing-masing. Pengelukatan dilakukan sebagai sarana pembersihan badan dari sarwa wiguna dan sarwa papepetaka, sedangkan jiwanya dibersihkan dengan perilaku yang baik dan kasih sayang. Ide Pandita Paramadaksa menambahkan, upacara pebayuhan dilakukan ketika anak sudah mengerti arti kehidupan dan mengerti wejangan-wejangan yang akan diberikan. Setelah upacara pebayuhan, anak diharapkan menjadi kertas putih yang masih suci. Diperlukan peran penting orang tua untuk mengajarkan dan membimbing sehingga anak dibentuk memiliki karakter yang baik. Hal yang paling penting bukan seberapa besar banten yang digunakan dalam pebayuhan, tetapi tindak lanjut pasca mebayuh dalam menjalani kehidupan. Kenapa orang mesti dibayuh? Haruskah setiap orang otonan nemu purnamo dibayuh? Kalau setiap orang otonan nemu purnamo tidak harus dibayuh, tapi haruskah orang itu dibayuh? Harus, ya. Bayuh yang gini sama artinya dengan bayah. Bayuh, bayah, ya. Kenapa kita harus membayar? Karena semua orang membawa karma wasana. Semua orang yang lahir ke dunia ini membawa karma masa lalu sesuai dengan kelahirannya dia, wewarannya. Ekawara, Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Sadwara, Saptawara, Astawara, Sangawara. Nah itu semua membawa karma wasana untuk itu. Nah untuk itu kita lakukan kegiatan, kita lakukan utang orang tualah yang wajib untuk membayar utang anaknya. Ya, jadi dibayuh kayak Judiantara tadi, karena dia lahir pada saat Waraspati Wagi, tadi sesuai dengan wewarannya. Tadi dia dilukat di sungai, dilukat di jalan yang menghadap ke utara, ya. Udah gitu dilukat dia juga di Pancoran, ya, dilukat di Brahmo. Nah itu. Nah setelah itu dilukat di ini, di apa namanya, di Batara Yang Guru. Nah itu yang dilakukan untuk orang pebayuhan. Dan ada juga banten yang disebut dengan banten penebusan, tentunya dilengkapi dengan sarwa sesayut sesuai dengan wewarannya mereka. Wewarannya yang otonan pada saat hari itu, ya. Nah itu tadi dikatakan kenapa orang di saat kapan orang itu harus dibayuh ide. Orang itu dibayuh setelah mereka sudah paham tentang kehidupan, artinya kehidupan yang tanda petik mereka sudah tahu kangin kau, mereka sudah tahu kajak kelod, dan mereka sudah tahu, sudah bisa mendengarkan wajang-wajangan. Saat itu mereka harus dibayuh. Mereka harus dibayuh pada saat itu. Nah itu, nah terus tadi ada pengelukatan ide. Untuk apa orang itu dilukat ide? Pengelukatan itu untuk melukat, membersihkan badannya dari sarwa wigna, sarwa papepetaka, ya, sarwa satru dan lain sebagainya. Ada nyanyian ide, hiduplah badannya, hiduplah jiwanya. Kalau badannya saja dilukat, jiwanya gimana caranya melukat ide? Nah, bagaimana kita membersihkan jiwanya? Jiwanya dia harus bersihkan dengan perilaku kasih sayang.
Sehingga ada hiduplah badannya, hiduplah jiwanya. Untuk apa? Untuk kemerdekaan, untuk moksa, untuk sebuah kebebasan. Nah, itu makna daripada pebayuhan ini. Di mana Ida dapatkan Ida? Ada berapa referensi dari buku, ya, terutama Warspati Tapwe. Nah, itu yang menyebutkan anak yang lahir hari ini ekowaranya, duiwaranya, triwaranya, catuwaranya, ukunya dibayuh seperti ini. Nah, seperti Nyoman Judiantara, sekarang dia lahir di Warspati Wagi, ya. Dia gininya Warspati, dia dewanya Siwa, ya, Siwa Rudra. Jadi makanya dia kau dia, makanya bajunya dia orin seperti ini, ya. Bajunya dia orin seperti ini. Jadi mudahan dengan baju dia orin ini dia cepat melakukan suatu pembersihan diri, sebuah kebebasan. Kenapa Ida di saat dia sudah tahu, ya, bisa mendengar, bisa mengerti, pada saat itu dia dibayuh? Karena kalau mebayuh ini kita tadi sudah ini kan dengan bayar. Jadi artinya mebayuh itu kita bayar utang-utangnya dia. Ya, sama seperti kita yang sudah tua ini, kita memiliki utang di BPR atau di LPD gitu namanya. Sekarang kita bayar utangnya. Utangnya artinya kertas kita sudah kembali kosong, ya. Nah, setelah ini jadi peranan daripada orang tua itu sangat penting. Begitu kita sudah kosongkan, sudah putih anak itu. Nah, sekarang peranan orang tua yang sangat penting sekali, bagaimana dia memberikan pelajaran, memberikan suatu contoh yang baik terhadap anaknya, sehingga anaknya ke depan dia bisa menjalankan apa yang mesti dilakukan. Sehingga sekarang kertas yang putih itu tidak akan apa yang akan dilukis di sana, itulah yang akan terjadi, ya. Jadi kalau yang bersangkutan juga berbuat yang tidak bagus, dia akan dicatat dengan yang tidak bagus. Bapak ibunya juga berbuat seperti itu, di sana juga akan tercatat seperti itu. Nah, itu yang penting pasca mebayuh ini, bukan masalah bantennya besar atau kecil, gitu. Nah, tapi tadi pebayuhan yang tadi kita lakukan dari ekowara sampai dengan sangowara, termasuk prenitinya, ya. Itu kita sudah lakukan dan melakukan sebuah penebusan untuk membayar itu sama seperti kita mengambil jaminan di sebuah ini, analognya kita harus tebus itu. Nah, itu sudah kita lakukan. Pelaksanaan mebayuh oton bermaksud untuk pengeruatan demi menyelamatkan manusia akibat keburukan, hari lahir, dan karma yang buruk. Karena masih melekat pada diri manusia serta mengurangi pengaruh satripu atau sifat-sifat keraksasaan yang dibawa sejak lahir. Umat Hindu meyakini bahwa karakter anak bisa dibawa sejak dari lahir. Apabila anak memiliki utang atau kapiutangan saat ia lahir, maka akan berdampak pada karakternya kelak ketika ia sudah dewasa. Mereka percaya karakter anak setelah dibayuh berangsur menjadi lebih baik. Akan tetapi, ide Pandita Paramedaksa menegaskan, banten yang digunakan dalam upacara pebayuhan hanya sebagai sarana dan tidak akan menyelesaikan masalah yang dimiliki anak tersebut. Masalah dapat diatasi dari cara anak tersebut menjalani kehidupan dengan berperilaku yang baik dan pageh menjalankan trikaya parisuda. Apakah dengan mebayuh itu masalahnya selesai? Tidak, ya. Dengan mebayuh itu tidak selesai masalahnya dia. Dan jadi artinya dia mebayuh ini dengan banten yang ada sekarang itu, banten ini hanya sebuah sarana. Nah, bagaimana dia akan bisa menjadi yang lebih baik itu tergantung mereka dalam melaksanakan kehidupan ini bisa dia menjalankan kehidupan dengan baik, tentunya dengan pagah, dengan kuat menjalankan trikaya parisuda, ya, berpikir yang baik, berbicara yang baik, dan berbuat yang baik. Nah, itu.